Yuk. Nah, dengan mengecek ke kantor RT, ke kantor RW soal daftar pemilih, lalu kita bisa mendapatkan sesungguhnya di wilayah itu ternyata masih ada teman-teman kita, saudara kita yang punya berhak memilih tetapi tidak terdaftar di DPT. Nah, kalau kita mendapatkannya, maka ini sebenarnya kita mau mengukur, oh ternyata dalam proses pemutahiran data pemilih ternyata masih menyisakan orang-orang yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar di DPT. Nah, kalau kita menemukan, maka jika iya, kemudian kita akan menyebutkan namanya siapa, jenis kelaminnya, dan alamat lengkapnya apa. Jadi, kalau kita mendapatkannya, maka silahkan tulis di keterangan ini sebagai bukti bahwa memang masih ada itu dengan menyebutkan nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Itu pertanyaan pertama di data pemilih. Yang kedua adalah soal apakah pada saat hari pemungutan suara, hari Kamis nanti, itu daftar pemilih dipasang di papan pengumuman di TPS. Seperti yang kita jelaskan tadi di proses pemungutan suara di hari H, bahwa mestinya memang daftar pemilih tetap itu dipasang di papan pengumuman ya, di depan di depan TPS. Nah, di situ kemudian kita akan cek apakah memang DPT itu dipasang atau hanya disimpan di atas meja gitu ya. Nah, kalau kemudian itu tidak dipasang di papan pengumuman, maka lalu kemudian kita bisa cek kalau tidak dipasang di mana. Kita bisa tanya ke petugas TPS-nya. Kira-kira begitu tidak dipasang, kita tanya, Pak, ada DPT itu kira-kira ada di mana? Kok tidak dipasang? Kita bisa bertanya begitu. Bisa juga kadang-kadang memang DPT hanya ditaruh di atas meja sehingga itu kemudian membuat para pemilih lalu tidak bisa mengecek namanya secara langsung. Gitu ya. Nah, kalau kemudian DPT itu tidak dipasang di papan pengumuman, maka jelaskan ya DPT tersebut adanya di mana, sehingga kita bisa terangkan kalau memang tidak pasang posisinya di mana. Lalu yang ketiga adalah soal ini advokasi bagi teman-teman kita pemilih penyandang disabilitas. Pertanyaannya adalah apakah ada penjelasan tentang jenis disabilitas dalam kolom keterangan di daftar pemilih. Kita bisa cek di DPT itu di dalam kolom keterangan. Kolom keterangan itu ada di bagian paling kanan. Apakah di situ ada keterangan jenis disabilitas bagi teman-teman pemilih penyandang disabilitas atau tidak. Nah, dari tiga ini saya akan memperlihatkan contoh yang nomor 3. Nah, ini adalah contoh DPT. Ini adalah DPT pada saat pemilu kada Jakarta ya. Jadi inilah bentuk DPT nanti yang ada di TPS. Kira-kira sudah begini untuk pemilu daerah Jawa. Nah, yang kita cek adalah kolom keterangan yang paling di sebelah kanan. Ini adalah kolom, ini yang disebut dengan kolom keterangan itu. Nah, kolom keterangan ini sesungguhnya salah satunya adalah untuk mengisi jenis disabilitas seseorang. Apabila kemudian nomor 3 misalnya, ini adalah teman dari tunanetra, maka sesungguhnya di sini kita bisa kasih kolom tunanetra. Nah, tetapi dalam konteks pemilu Jakarta, kolom keterangan tidak dipakai untuk menjelaskan pemilih penyandang disabilitas itu. Nah, contoh yang lain adalah pemilu kada Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh DPT yang dipasang di TPS untuk pemilu kada Yogyakarta. Di pemilu kada Yogyakarta itu kita temukan waktu itu ternyata kolom keterangan itu digunakan untuk memberikan keterangan bagi penjelasan kecatatan seseorang. Misalnya ini nomor 243 itu menunjukkan bahwa di sini ada keterangan cacat fisik dan mental atau tuna daksa. Artinya bahwa ada perbedaan antara pemilu kada Jakarta dengan pemilu kada Yogyakarta. Nah, kita akan melihat dalam kolom keterangan nanti yang ada di DPT itu bagaimana sebenarnya DPT yang ada di pemilu kada Jawa Timur, apakah dia ada keterangan kolom itu atau sebaliknya itu tidak ada kolom keterangan itu. Balik ke formulir pemantauan.
Nah, itulah teman-teman tentang data pemilih. Kita punya 3 pertanyaan untuk data pemilih. Waktunya 26 sampai 29 Agustus. Lalu yang kedua adalah soal alat peraga kampanye. Di dalam alat peraga kampanye kita punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada alat peraga kampanye? Yang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah spanduk, baliho, stiker, dan lain-lain yang terpasang di tempat-tempat umum. Nah, 26 sampai 28 itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa itu adalah masa tenang. Ya, masa tenang itu ketentuannya adalah bahwa seluruh alat peraga harus sudah dicopot, harus sudah tidak ada sebagai bahan materi kampanye. Nah, kita akan cek apakah pada masa tenang itu alat peraga itu masih ada. Kemudian kalau kemudian ada, silahkan dicatat lokasinya dan sertakan gambarnya. Artinya di sini kita bisa berkeliling di tanggal 26 sampai 28, keliling di kecamatan untuk memeriksa apakah masih ada alat peraga itu, apakah masih ada spanduk, apakah masih ada baliho, apakah masih ada, apakah itu di perempatan, di jalan-jalan, di pagar gitu ya, dan lain sebagainya, apa kemudian di paku di pohon dan lain sebagainya. Nah, kalau itu masih ada, spanduk kampanye itu masih ada, maka kemudian kita potret, kita foto dengan alat yang kita punya. Mungkin dengan kamera yang kita punya, dengan HP dan lain sebagainya, kita potret. Nah, cara motretnya itu dengan mengambil semua dimensinya. Jadi kalau kemudian dia segi 4, maka segi 4 itu kita ambil semuanya. Artinya kita bisa memotonya dari depan dengan sangat jelas, cukup cahaya, sehingga itu bisa kelihatan. Setelah kita mengambil gambar itu, maka lalu kemudian kita catat di sini. Gambar itu kita ambil lokasinya ada di mana, misalnya di RT, di perempatan A, RT A, di desa A, kecamatan B, misalnya. Nah, di situ ya pemantauan alat peraga kampanye ini, karena alat peraga hingga kini kita mulai rasakan di Pemilu Kada Jawa Timur, bahkan ada beberapa yang sudah melanggar. Nah, apakah nanti pada saat masa kampanye itu masih melanggar atau tidak, dan ini menjadi sangat penting bagi kita. Topik pemantauan yang ketiga adalah soal surat undangan pemberitahuan memilih. Surat undangan pemberitahuan memilih wujudnya adalah kertas gitu, 1/4 halaman. Di situ ditujukan kertas surat suara itu ditujukan ke pemilih, alamatnya di mana, RT-nya apa. Dia dibagikan pada saat 26 dan 28 Agustus itu. Nah, pada tanggal itu apakah masih ada warga yang belum menerima surat undangan itu? Pertanyaannya adalah, apakah 2 hari jelang pemungutan suara masih ada warga yang belum menerima surat undangan untuk memilih di TPS? Caranya adalah kita bisa berkeliling juga, melihat dan mengunjungi rumah-rumah yang ada di wilayah pemantauan kita, lalu bertanya, apakah warga di situ, pemilih di situ, itu ada yang belum menerima surat itu, ya? Belum menerima surat itu. Kalau belum menerima surat pemberitahuan memilih atau yang kita biasa sebut dengan surat undangan, maka kemudian kita sebutkan, ya, nama, jenis kelamin, alamatnya, dan alasan tidak menerimanya itu apa. Gitu. Kalau memang tidak ada alasannya, ya nggak apa-apa. Tetapi yang penting bahwa kita bisa mendapatkan nama, jenis kelamin, dan alamat orang-orang yang pada tanggal itu, tentu kita sebutkan di tanggal itu, pada jam berapa, ternyata memang surat undangannya itu belum diterima. Dan kita bisa bertanya kepada relasi kita, teman kita, ya, kepada semua pihak yang ada di wilayah pemantauan kita untuk mengecek itu. Topik kita selanjutnya adalah soal politik uang. Dalam melakukan pemantauan politik uang itu kita lakukan pada tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus. Pertanyaannya hanya satu dan menjadi penting adalah, apakah ada tindakan praktek money politik serta pemberian uang dan sembako di wilayah kecamatan pemantauan Anda? Kalau ada money politik, silakan sebutkan pemberi, penerima, proses, dan kejadiannya. Nah, ini memang
kita perlu hati-hati di sini dalam melakukan pemantauan ini karena kita tahu betapa memang praktek money politik itu menjadi isu yang sangat kita rasakan di masyarakat kita, tetapi lalu untuk membuktikannya bahwa itu memang benar politik uang itu sangat susah. Oleh karena itu dalam konteks politik uang ini kita harus begitu ada pemberian uang dan sembako, maka yang pas harus kita pastikan adalah ada pemberinya, ada penerimanya, itu ada alat buktinya dan ada proses kejadiannya itu. Jadi 4 unsur itulah yang kemudian harus kita cantumkan di sini kalau memang untuk menunjukkan bahwa di sana ada praktek money politik uang gitu ya. Jadi kalau memang ada maka kita bisa sampaikan di sini, atau memang di sana ada di wilayah kecamatan kita memang ada isu-isu yang beredar itu, maka kemudian kita bisa langsung melakukan pemantauan itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemantauan logistik. Logistik ini kita akan melakukan pemantauannya pada tanggal 9 Agustus. Pertanyaannya adalah apakah ada logistik, atau yang disebut logistik adalah peralatan pemungutan suara yang kurang di TPS pada saat hari pemungutan. Nah, logistik TPS yang akan kita pantau itu kita sudah batasi, yaitu surat suara, form rekapitulasi, tinta, DPT, visi misi calon, dan alat bantu atau template bagi tunanetra. Ini adalah logistik ini yang akan kita pantau. Nah, kalau memang kita menemukan logistik itu tidak ada gitu, maka sebutkan logistik yang kurang. Kalau misalnya memang template tunanetranya tidak ada, maka kita sebut di sini bahwa template tunanetra itu tidak ada di TPS itu gitu ya. Jadi ini untuk memastikan saja bahwa logistik yang penting bagi pemilih itu ternyata tidak ada di TPS itu. Ini untuk pemantauan logistik harinya di tanggal 29 Agustus. Pada saat itu kita bisa melakukan pemantauan di TPS, dan mungkin caranya adalah bisa melakukan pemantauan, bisa juga bertanya ke KPPS, misalnya soal tinta. Kalau tinta tidak ada, kita bisa tanya kenapa tintanya tidak ada, misalnya apakah itu lalu tidak datang atau kemudian hilang dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah soal tingkat partisipasi. Ini kita bisa untuk menjawab nomor tingkat partisipasi ini memang kita harus menunggu rekapitulasi selesai ya, sekitar pukul 2 sampai setengah 3 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah pemilih dalam salinan DPT untuk DPS, artinya kita bisa lihat di DPT-nya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlahnya berapa. Kalau yang untuk nomor 7 kita bisa dapatkan dari DPT yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah orang yang datang ke TPS dan melakukan pemungutan suara. Dari DPT itu jumlahnya berapa, ini bisa kita lihat setelah penghitungan selesai. Yang nomor 9 adalah yang tidak menggunakan hak pilih, artinya ini sisa dari DPT dikurangi orang yang mencoblos, sisanya berapa. Lalu yang nomor 10 adalah jumlah pemilih dari TPS lain. Kadang-kadang memang ada orang lain yang mencoblos di situ, tidak masuk DPT dan dilihat di situ. Jadi ini adalah form rekapitulasi dari seluruh proses. Jadi dari DPT berapa sesungguhnya kita bisa dapatkan angka partisipasinya. Lalu yang perolehan suara itu adalah kita bisa melihat ke bawah lagi, melihat sebenarnya berapa perolehan masing-masing pasangan calon. Kita bisa tulis 1, 2, 3, dan 4 masing-masing pasangan siapa. Lalu partai pengusungnya siapa, kita bisa lihat di visi misinya. Lalu jumlahnya berapa, pasangan nomor 1 dapat berapa, nomor 2 dapat berapa, nomor 3 dapat berapa, nomor 4 dapat berapa. Dan yang selanjutnya adalah soal suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ya, ini kita bisa dapatkan setelah rekapitulasi suara selesai di TPS dan kita lihat di sana. Nah, tentu salah satunya adalah ini kita bisa ambil dari formulir C1 di TPS itu. Nah, formulir C1 itu adalah formulir dari rekapitulasi dari semua TPS, dan formulir C1 itu tentu nanti kita berusaha, kita minta izin ya, artinya kita minta izin ke untuk melakukan memotret C1 itu. Kalau memang tidak diperkenankan oleh ketua KPPS-nya tidak apa-apa, tapi kalau pernah diperkenankan kita bisa memfotonya dan menyimpannya untuk mengirimkannya ke ke Seknasi DPR. Yang terakhir adalah temuan lain-lain di luar yang ada di topik material. Apabila masih ada temuan yang menurut pemantau atau menurut kita
di lapangan itu menarik ya, dan kadang-kadang juga mempengaruhi pilihan suara, kita bisa mencantumkannya di sini. Misalnya soal intimidasi. Intimidasi, kalau memang ada tim sukses yang kemudian secara verbal melakukan kekerasan gitu atau melakukan penekanan kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, itu kita bisa sebutkan di sini juga. Jadi ada itu, atau juga misalnya ada penyelenggara pemilu yang tidak independen. Penyelenggara pemilu itu kadang-kadang juga mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satunya, atau dengan ucapan atau dengan tindakan. Temuan-temuan yang menarik itu bisa kita tulis di sini. Jadi itulah kira-kira teman-teman formulir yang akan kita jadikan alat untuk melakukan pemantauan. Dan ini sekali lagi formulir ini pemantauan kita dimulai dari hari Senin tanggal 26 sampai hari Kamis tanggal 29, dan sehingga kita menggunakan formulir ini selama beberapa hari. Dan begitu sudah selesai formulir, maka kita akan kirim gitu ya, kita akan kirim ke alamat email ini. Nanti juga kita desain formulir itu bisa diunduh, dan bisa juga kalau kita mempunyai alat bantu yang gadget yang cukup canggih, kita juga bisa melihatnya gitu di CPA dengan membawa HP, dan kita bisa juga secara langsung kalau ada akses internet itu kita bisa mengirimkan. Terima kasih.